Kenalin, aku Benandate Saterara. Saat ini aku jalan-jalan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Kota Jakarta Pusat. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum mengenai museum ini? Kalau belum pada tahu, nanti kita ikutin aja ya, kan pada penasaran. Museum ini pun juga memiliki ruangan-ruangan yang sangat menjadi saksi untuk keberlangsungan proklamasi pada saat itu. Yuk ikutin aku! Ruangan pertama ini adalah ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini pun hanya berisikan kursi-kursi untuk menyambut para tamu. Pada saat itu, Laksamana Maeda menyambut Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk merumuskan dan membahas mengenai teks proklamasi. Nah, yang kedua, ini adalah ruang perumusan naskah proklamasi, di mana ruangan ini digunakan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk menyusun atau merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan, Insinyur Soekarno juga memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah ruang pengetikan. Ruang pengetikan ini pun digunakan oleh Sayuti Melik untuk mengetik teks naskah proklamasi atas perintah dari R. Soekarno. Sayuti Melik sendiri pun mengetik naskah tersebut tidak sendiri dan ditemani oleh BM Dia. Ruangannya pun berada di bawah tangga. Nah, ini adalah merupakan mesin tik yang digunakan oleh Sayuti Melik. Kemudian terdapat ruangan tersembunyi di samping ruang pengetikan oleh Sayuti Melik. Di dalam ruangan juga terdapat tangga menuju lantai 2 yang mengarah ke dapur. Oke, kita berada di ruangan terakhir, yaitu ruangan pengesahan, di mana ruangan ini pun memiliki ruangan yang cukup besar dibanding dengan ruangan lainnya. Bahkan ruangan ini pun dapat menampung 40 hingga 50 orang. Sehingga pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengesahkan dan menandatangani naskah proklamasi tersebut di sini dan dapat disaksikan oleh tokoh-tokoh penting pada saat itu. Bahkan teks proklamasi tersebut akan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 menjelang waktu subuh yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian terdapat layar interaktif yang berisi sejarah dan keadaan bangunan. Selanjutnya, terdapat bunker yang berada di belakang rumah, yang berfungsi untuk menyimpan barang berharga dan tempat perlindungan Laksamana Maeda dengan ketinggian 1,5 meter.
Selanjutnya, ikutin aku yuk ke lantai 2. Pada kepo kan? Ayo, let's go! Nah, selain dari ruangan-ruangan yang sangat bersejarah tersebut, di sini juga memiliki peninggalan yang sangat ikonik nih teman-teman. Salah satunya ini adalah baju mantel dan tongkat peninggalan dari Anang Abdul Hamidan. Mantel dan tongkat ini pun digunakan oleh Anang untuk menemani Insinyur Soekarno ke luar negeri pada tahun 1955 hingga 1956. Selanjutnya juga terdapat radio Philip keluaran tahun 1938 untuk menyebarkan suara Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Lalu ada hasil scan naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno dan ketikan Sayuti Melik. Kemudian terdapat uang kertas Rp10 milik negara Indonesia. Kemudian juga terdapat barang pribadi milik I Gusti Ketut Puja, Dr. Supomo, dan A.A. Hamidan. Selanjutnya ada buku pahlawan kemerdekaan Mahaputra Ratulangi. Master poster untuk mencetak poster Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman yang bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Tas kulit milik Suwiryo. Lalu piringan hitam yang digunakan untuk merekam suara dari Insinyur Soekarno saat membacakan proklamasi. Di lantai atas juga terdapat 2 kamar mandi berukuran besar yang dilengkapi bathtub, kloset, dan wastafel. Kamar mandi yang satu didominasi peralatan berwarna pink, sedangkan yang satu didominasi berwarna kuning. Lalu koran Asia Raya tahun 1944 yang berisi tentang berita Perdana Menteri Kuniaki Koiso yang memberikan janji akan memerdekakan bangsa Indonesia. Di lantai 2 juga terdapat ruangan menjelang proklamasi. Ini adalah ruangan menjelang proklamasi, yaitu saat kedatangan Jepang. Ya, sampai dengan peristiwa perumusan naskah proklamasi. Di lantai atas juga terdapat skema mengenai peristiwa menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia dari tanggal 6 hingga 17 Agustus 1945. Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Ya, yang ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Weddio Didingrat, yang nantinya di tanggal 7 Agustus diringkas menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu juga terdapat gambar para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi.
Selanjutnya, dokumen perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang yang terdapat di Munasprok merupakan terbitan khusus dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Di lantai 2 juga terdapat balkon yang menghadap ke arah jalan raya. Demikianlah kita jalan-jalan kali ini di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ternyata banyak sekali ya manfaat dan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sini. Sebagai generasi muda, kita harus selalu melestarikan dan menjaga semua perjuangan pahlawan kita untuk kemerdekaan Indonesia. Saya Pirandatia Satirara, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!